ketika ada saudara berkomentar dalam video ini, misalnya ada yang berkomentar kemarin bahwa yang dikorbankan adalah Ismail, di dalam Alkitab memang diceritakan ada nama Ismail. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya bersemangat dan bersuka cita bisa menjumpai saudara seiman kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Bible kita, saudara. Fokus untuk membahas Alkitab dan juga kesaksian-kesaksian yang membangun saudara seiman agar iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ada beberapa komentar ya. Saudara kita sebenarnya channel ini adalah channel Kristen, tetapi namanya media sosial, maka orang bisa melihat saja. Cuma herannya saya, ketika saudara tidak senang dengan konten saya, sangat simpel. Tidak usah lihat, kan sudah tahu saudara pada saat saya ngupload itu konten Kristen. Ya udah, nggak usah lihat saudara ya. Salam kebaikan bagi saudara-saudara sekalian ya. Ada yang justru mereka menghujat, kok menghujat? Ya ini kan channel Kristen. Ada yang bilang ini konten tidak bermanfaat. Ini sangat bermanfaat bagi saudara saya seiman. Menguatkan iman mereka. Tidak bermanfaat bagi saudara yang tidak seiman. Karena ini adalah konten Kristen. Ya, marilah kita saudara salam waras ya. Ada dari Nur Runtuh. Konten yang kau buat tidak ada gunanya bagi orang lain. Saudaraku, ini berguna bagi saudara seiman karena ini adalah channel Kristen. Tidak ada manfaatnya coba konten yang menginspirasi bagi orang lain. Ini kan saya ingin menyampaikan saudara seiman untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Ya, kemarin saya membahas di video ini saya membahas tentang makanan yang haram dan halal pada zaman perjanjian lama. Dan ini adalah firman Tuhan. Bagi bangsa Israel pada saat itu ada binatang-binatang yang diharamkan. Memang perintah Elohim langsung kepada Musa, termasuk babi hutan yang berkuku belah. Tetapi babi peliharaan tidak disebutkan. Yang masuk haram pada saat itu adalah babi hutan. Ya, saudara ya, di dalam Alkitab. Nah, kemudian juga memberikan pemahaman kepada saudara saya yang seiman. Siapa tahu ada yang menganggap bahwa babi itu haram. Buat kita saudara, apapun yang turun itu masuk ke dalam perut lalu dibuang jadi kotoran. Itu kata Tuhan Yesus. Saya sudah menjelaskan di dalam video saya ini, ya, khususnya saudara seiman. Nah, jadi bagi saudara yang tidak sepaham dengan channel ini, tidak usah lihat saudaraku. Ya, tetapi saya senyum juga lihat ya, kadang-kadang ini channel untuk membangun saudara seiman, tetapi ramai saudara kita dari seberang. Kok apa sih maunya gitu ya? Ini kan channel Kristen, sekali lagi ini channel Kristen. Saya tidak pernah mau menyinggung kitab mereka saudaraku. Saya hanya membahas Alkitab kita, menjelaskan kepada saudara apa yang kita makan. Babi adalah halal bagi kita, Yesus kita adalah Tuhan. Lalu mereka menghujat. Lo gimana sih saudara? Ya, jangan gitu dong saudaraku ya. Saya nggak pernah mau menghujat, bahkan mau menjelek-jelekkan iman saudara. Saya fokus membangun iman saya buat saudara seiman. Kalau saudara sudah tahu bahwa ini misalnya Pendeta Saifuddin berkhotbah, ya tidak usah lihat, gampang kan saudara? Masa saudara menuntut saya untuk tidak berbicara? Ini kan kita semua ini sama. Sebagai anak bangsa, saudara punya keimanan, ya sampaikan dari media sosial saudara. Saya punya keimanan, saya sampaikan. Ada pengalaman, misalnya ada orang yang berkesaksian kemudian melihat cahaya terang, melihat Yesus. Ya itu kesaksian mereka saudara. Yang saya sampaikan ya kesaksian mereka, yang mereka ucapkan. Lalu saudara yang tidak sepaham seiman dengan saya, kenapa jadi panas? Gitu loh saudara. Tapi sekalipun saudara panas, mungkin apa ya saudara, saya juga bingung sih mau memberikan istilah kepada saudara. Tetapi istilah saya adalah saya mengasihi kalian semua. Sekalipun Anda menyinyir, memaki, ya bahkan Tuhan Yesus saya yang saudara-saudara maki, ya kalau saudara maki saya, ya saya pasti berdoa supaya Tuhan yang turun tangan. Ya. Jadi seperti itu saudaraku. Pengalaman Pendeta Saifuddin makan babi, dia ungkapkan pengalamannya. Ya, kenapa saudara jadi panas hati? Bukankah channel-channel Muslim yang banyak membahas Pendeta Saifuddin di luar sana? Masuk di sana saudara, iya kan? Masuk di sana aja.
Ya, tapi sekali lagi saya nggak bisa membatasi saudara untuk berkomentar karena ini adalah era media sosial. Ya, saya juga nggak bisa panas dan marah-marah. Yang harusnya yang berhak marah itu adalah saya, saudara, karena saudara masuk di dalam channel Kristen lalu memaki-maki. Berarti saudara tidak punya toleransi, tidak punya pengertian sama sekali. Kan saya nggak pernah mengganggu saudara dalam beribadah, tidak pernah. Saya tidak pernah menyebutkan nabi saudara, tidak pernah. Ketika ada saudara berkomentar dalam video ini, misalnya ada yang berkomentar kemarin bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Di dalam Alkitab memang diceritakan ada nama Ismail. Tetapi yang dikorbankan itu adalah rencananya yang tadinya ya. Ishak, saudara. Saudara tahu ceritanya secara detail? Yang dikorbankan, Elohim berbicara kepada Abraham, bawa anakmu yang tunggal. Anak yang tunggal itu adalah Ishak, anak perjanjian. Bukan dari anak Hagar. Hagar itu anak daripada, memang anak sulung, tetapi tidak dalam perjanjian. Ya, maka dibawalah Ishak, saudara, ke Bukit Moria. Lalu kemudian pada saat Abraham mengikat dan menaruh di atas mezbah, lalu Abraham berpaling lalu melihat anak domba. Jadi tidak jadi dikorbankan si Ishak itu. Ada gantinya. Elohim hanya ingin melihat iman Abraham. Itu secara detail ceritanya. Bahkan di dalam Bible, keturunan Adam, bahkan kisah-kisah itu ditulis secara detail. Bahkan umur-umur manusia, umur-umur keturunan Adam, ya, termasuk pada saat kenapa ada 12 keturunan Israel, saudara tahu, saudara ngerti. Kemudian pada saat Ishak memberkati anaknya, yang tadinya itu Esau harus mendapat berkat karena dia anak sulung, tetapi kenapa lari ke Ishak? Apakah saudara tahu? Jadi tidak selalu tradisi yang terjadi di Israel, misalnya anak sulung itu akan mendapatkan berkat. Tapi buktinya Yakub, saudara, yang mendapatkan janji, yang mendapatkan berkat, dan dia mendapatkan berkat anak sulung. Sehingga dari Yakublah muncul 12 keturunan Israel. Yakub diganti namanya Israel. Siapa yang memberikan nama? Tuhan Elohim sendiri. Jadi kalau ada yang menceritakan secara detail, ngapain kita percaya kepada yang samar-samar? Ada yang berkata, oh Injil, kenapa ada Injil? Kenapa ada perjanjian lama? Ada perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru sinkron. Dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya dinubuatkan tentang kelahiran Mesias, bahkan di dalam Yeskiel, di mana di sana diceritakan akan terjadi pemulihan, keselamatan bagi umatnya. Perjanjian kekal itu ada di dalam hati. Dalam Yesaya, nubuatan perjanjian lama yang akan datangnya penyelamat Mesias. Jadi bersambung, saudara. Bible, tanah perjanjian lama dan perjanjian baru itu bersambung, tidak berpisah. Kalau ada yang bertanya, oh ngapain ada perjanjian lama dan baru? Jawaban saya adalah masih mendingan perjanjian lama dan perjanjian baru sinkron. Tidak ada lagi buku yang lain yang tidak sinkron. Dalam perjanjian lama berkaitan dengan perjanjian baru. Walaupun berapa ribu tahun jarak penulisan daripada kedua kitab ini, tetapi sinkron. Kenapa? Karena intervensi Elohim kepada manusia. Bahkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda penulisnya, tetapi sama pengertiannya di dalam menjelaskan setiap pasal-pasalnya. Dan itu hanya terjadi di dalam Alkitab. Saudaraku seiman, ini untuk saudara semua, percayalah bahwa Alkitab ada buku sejarah, garis besar kesimpulan sejarah peradaban dunia, sehingga kita mengenal Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus. Ini adalah channel Kristen untuk menguatkan saudara seiman, supaya saudara tidak bimbang. Tidak ada lagi buku yang lain, saudara. Ya, saya nggak pernah belajar buku lain, tapi menurut saya Alkitab yang saya percaya yang lengkap secara detail dituliskan. Kisah-kisah itu. Termasuk 12 keturunan Israel. Alkitab berkata siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Tapi siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Hati-hati, saudara. Karena itu kita harus memberkati bangsa Israel. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nubuatan kitab perjanjian baru akan ada terjadi, digenapi semuanya tentang kedatangan Yesus Kristus yang akan membawa upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan apakah kita masuk surga atau neraka. Dan kita yang percaya menaruh harap kepada Dia, kita akan hidup bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapa, diberkati firman-Mu, teguhkan firman-Mu bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka kuat, setia sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Demi Kristus ya, hamba berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, amin.